2 hari lalu OpenAI baru aja rilis O3 Mini yang dalam beberapa benchmark bahkan bisa ngunggulin O1 ya. Oke, singkatnya dari beberapa benchmark, contohnya ini untuk tes matematika, O3 Mini versi High bahkan bisa ngunggulin O1 dengan skor sekitar 5% lebih tinggi. Untuk PSD level Science, ini juga unggul daripada O1 dan untuk tes coding, skornya jauh. Bahkan untuk yang versi medium pun udah jauh lebih unggul daripada yang O1. Dan menariknya, secara performa bahkan 24% lebih cepat daripada O1 Mini. Nah, ini kan yang jadi kendala dengan reasoning model karena memang processing performance yang lambat. O3 Mini ini bahkan bisa diakses secara gratis, sementara untuk user yang berbayar bisa akses O3 Mini High. Selain itu, bedanya O1 dengan O3 Mini ini bahwa reasoning token di O3 Mini ini bisa kita lihat kalau kita pakai aplikasi websitenya ChatGPT ya. Walaupun kalau kita pakai API-nya reasoning token ini nggak kelihatan. Apa reasoning token itu nanti kita coba lihat. Kabar yang paling menggembirakan adalah bahwa harganya 93% lebih murah daripada O1, yang artinya dia hampir sama nih dengan DeepSeek R1. Salah satu yang bikin R1 kemarin heboh adalah karena cost penggunaan API-nya itu murah banget, di 97% lebih murah daripada O1. Ini sebenarnya adalah salah satu kelebihan adanya kompetisi ya. Karena kita tahu OpenAI walaupun dia berbayar dengan banyaknya pesaing yang ngasih versi open source, masih jadi perusahaan nomor satu di AI. Sementara waktu DeepSeek ngeluarin R1, akhirnya ada pesaing yang betul-betul bisa sepadan karena versi R1 dari DeepSeek bisa head to head atau bahkan ngunggulin O1 dari OpenAI dengan biaya training yang jauh lebih murah. Artinya untuk apa biaya besar yang ada di belakang OpenAI kalau perusahaan dengan modal yang lebih kecil dan baru berdiri kurang lebih 2 tahun bisa punya produk yang sama bagusnya. Bahkan mereka berani untuk bikin R1 ini open source. Untuk akses O3 Mini, kita bisa langsung buka chatgpt.com dan pilihannya ada O3 Mini sampai O3 Mini High. Kemungkinan besar untuk O3 Mini aja, ini adalah yang versi low ya. Untuk user yang gratis, O3 Mini ini bisa diakses dengan cara enable toggle reason ini ya. Kita akan langsung coba bandingin dengan DeepSeek R1. Untuk DeepSeek R1, kita bisa activate dengan cara enable deep think. Ada beberapa tes yang akan kita coba di hari ini. Pertama adalah untuk pertanyaan sederhana, kedua untuk menulis, ketiga untuk coding. Mulai dari yang pertama yang sederhana dulu. Karena ini adalah reasoning model, artinya kita akan coba kasih pertanyaan-pertanyaan yang lebih tricky. Mungkin pertanyaan ini nggak akan betul-betul mewakilkan performa dari DeepSeek R1 dan juga O3 Mini, tapi hanya untuk ngasih gambaran aja. Contohnya ya, ini pertanyaan yang populer nih di Indonesia. Jika ada 10 burung di pohon, lalu satu ditembak, ada berapakah sisa burung di pohon? Dengan pertanyaan yang sama kita akan coba execute. Tadi saya sempat bahas mengenai reasoning token. Yang dimaksud adalah apa yang ada di sini. Sebelumnya di versi O1 kita nggak bisa lihat, kita hanya bisa baca indikator bahwa dia lagi berpikir. Sementara di O3 Mini ini, dia bisa kita lihat. Dari O3 Mini, dia breakdown bahwa kalau lihat situasinya, jika awalnya 10 dan satu ditembak, maka selain itu sisanya 10. Oke, nggak cukup jelas penjelasannya. Tapi kesimpulannya cukup jelas ya, bahwa jika ada 10 burung dan satu ditembak, maka sisanya adalah nol karena suara tembakan bikin burung-burung yang lainnya pergi. Sementara untuk yang ada di R1, cukup panjang, tapi punya cara berpikir yang sama, yaitu suara akan bikin burung-burung yang lain itu takut dan terbang pergi. Tapi gimana kalau nggak semuanya terbang pergi ya? Ini cukup kritis pikirannya. Kalau kesimpulan akhirnya adalah meskipun hanya satu burung yang ditembak, suara tembakan biasanya akan membuat burung-burung lain ketakutan dan terbang menjauh. Jadi nggak ada burung yang tersisa di pohon. Sebelum masuk ke tes untuk nulis, kita coba untuk tes yang simpel lagi, yaitu untuk tanya informasi yang harus akurat menggunakan web search. Di keduanya kita bisa activate web search dengan cara klik tombol search yang ada di sini. Nah, kita akan coba tanya pertanyaan yang betul-betul up to date, yaitu yang baru kejadian kemarin, yaitu pertandingan UFC Israel Adesanya versus Imavov. Masih sama, di mana time to first token-nya masih jauh lebih cepat O3 Mini. Artinya adalah dari semenjak pertanyaan itu diajukan sampai reasoning token-nya keluar, itu lebih cepat O3 Mini. Sementara delay-nya masih cukup kerasa di R1. Balik lagi ini sebetulnya nggak bisa dibandingkan head to head untuk segi performance. Alasannya karena DeepSeek beberapa hari terakhir
yang mungkin sampai sekarang masih dapat jutaan serangan ke sistem mereka, sementara OpenAI udah jauh lebih stabil. Oke, hasilnya, untuk O3 Mini bisa paham konteks bahwa pertanyaannya ini cukup simpel. Jadi listening token-nya nggak perlu panjang, bahwa dia hanya mau untuk ngasih jawaban yang terbaik mengenai pertanyaan ini. Bahkan disertakan foto ya, highlight dari pertandingan kemarin nih, di mana Imavov menang ya. Sementara untuk di DeepSeek R1, listening token ini cukup banyak dan ternyata di kesimpulan akhirnya untuk web search ini nggak berjalan karena alasan teknikal. Selanjutnya kita masuk ke tes nulis. Nulis ini selalu jadi kelebihan AI ya, tapi sebetulnya masalah utamanya itu bukan di nulis, tapi seaman apa tulisan kita. Karena banyak tools untuk ngecek apakah tulisan ini adalah hasil buatan AI. Dan itu yang mau kita coba. Pertanyaannya yang fun aja ya, yaitu benar nggak dinosaurus itu ada atau enggak? Kita tanya di O3 Mini dan juga di DeepSeek R1 tanpa pakai web search ya. Kita tambahkan pastikan bahwa artikel ini tidak terdeteksi hasil buatan AI. Oke, udah selesai. Kita akan coba tes apakah hasil dari O3 Mini terdeteksi bahwa ini adalah tulisan AI. Untuk O3 Mini masih terdeteksi 96% hasil generate dari AI. Kita langsung coba untuk DeepSeek R1. 78%. Artinya jauh lebih baik ya. Kita coba sekali lagi untuk minta dia improve agar persentase terdeteksi AI generatednya lebih rendah lagi. Yang pertama O3 Mini masih 92%, tapi masih lebih baik daripada sebelumnya. Kedua, untuk DeepSeek R1 udah turun jauh jadi 24% dari yang tadinya 78%. Artinya untuk perintah sederhana menghindari terdeteksinya AI generated content, DeepSeek R1 jauh lebih unggul. Sejauh ini seimbang ya, skornya 1-1. Terakhir kita akan coba untuk coding test, untuk buat game sederhana. Terakhir kita akan coba untuk coding test. Walaupun setelah ini saya akan buat lagi tutorial mengenai gimana cara kita bisa buat website sederhana ya. Di mana studi kasusnya adalah kita akan menerima banyak sekali input mengenai komplain terhadap perusahaan kita. Lalu kita akan minta AI untuk buat kategori dari masing-masing komplain yang masuk agar pihak manajemen nggak perlu lagi baca satu-satu. Cukup lihat aja kategori apa yang paling banyak dapat komplain ya. Untuk pagi ini kita coba yang sederhana aja, yaitu kita buat game snack berbasis website. Game yang akan dibuat adalah game snack ya, yang dulu sering kita mainin di HP. Kali ini kita akan pakai O3 Mini versi yang high. Oke, dua-duanya udah selesai. Untuk DeepSeek R1, kelebihan dari web UI-nya, dia punya tombol untuk bisa langsung jalanin HTML code ya. Kita akan coba dulu yang di R1. Oke, ternyata walaupun kita nggak kasih perintah mengenai makanan ularnya, dia tetap buat ya, bisa jadi karena memang referensinya di luar sana selalu game snack itu ada makanannya. Coba kita tes untuk makan dirinya sendiri. Nggak terjadi apapun. Kita lanjut coba yang dari O3 Mini. Karena nggak bisa langsung kita run, maka kita akan coba untuk buat file HTML dulu. Ini hasil dari O3 Mini. Oke, menariknya UI-nya hampir mirip ya dengan R1 dan kalau kita nyentuh batas dinding, dia akan mati. Ini improvisasi yang bagus sebetulnya. Kita coba untuk makan dirinya sendiri. Apakah akan mati? Iya. Antara DeepSeek R1 dan juga O3 Mini, dua-duanya ngasih hasil yang berjalan baik, nggak ada bug sama sekali. Dari segi UI hampir mirip, keduanya juga buat sistem ada makanan di dalamnya walaupun nggak ada perintahnya sama sekali. Hanya aja O3 Mini ada tambahan di mana kalau kita nyentuh dinding, ularnya akan mati, stop, kita harus ulang gamenya lagi. Begitu juga kalau kita makan dirinya sendiri. Dia akan stop dan harus ngulang gamenya. Untuk yang di DeepSeek R1, enggak. Dari segi output, lebih cepat O3 Mini walaupun kita udah pakai versi yang high ya, dengan fitur yang lebih banyak. Tapi ini nggak bisa dianggap sebagai kelebihan dibandingkan R1 karena memang kita nggak ngasih perintahnya. Jadi ini kita bisa anggap sebagai improvisasi aja dari O3 Mini high. Jadi untuk tes buat game, kali ini kita anggap ini imbang. Jadi hasil untuk tes yang pertama, untuk tes pertanyaan sederhana yaitu mengenai burung dan juga pertandingan MMA, hasilnya menang di O3 Mini. Sementara untuk tes tulis menang di DeepSeek R1, sementara untuk tes buat game kita bisa anggap ini seri. Jadi hasil akhirnya adalah keduanya imbang. Nah, di konten selanjutnya kita akan coba untuk buat aplikasi sederhana pakai O3 Mini dengan function calling dan kita coba sedikit untuk belajar coding website. Karena dari persaingan perusahaan Amerika OpenAI dan juga DeepSeek yang perusahaan Cina ini, sebenarnya yang paling rugi adalah kita yang nggak manfaatin keduanya. Jadi di konten selanjutnya kita akan coba untuk explore API dari OpenAI pakai model O3 Mini
Dengan function calling untuk buat aplikasi sederhana, aplikasinya akan dibuat pakai AI dan aplikasinya pun akan berbasiskan AI, yaitu mengelola feedback perusahaan yang tadi kita bahas. Tapi untuk sekarang itu aja. Thank you udah nyimak. Good luck.